sentra keanekaragaman hayati laut dunia. A fish kingdom juga, kata orang. Like a paradise above and below. Nature tourism at its best. Kesemuanya itu begitu mengagumkan. Kami sudah jatuh hati sejak pertama datang. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Kali ini kami akan berbincang bersama Ibu Reno Ratna Nirmala, owner Grand Komodo Tours and Travel dan Raja Ampat Dive Lodge. Beliau juga adalah anggota IINTOA. Perbincangan ini akan dipandu oleh host IINTOA, Bapak Bondan Nurdianto. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Berbicara tentang kepariwisataan di Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. Mari kita ikuti perbincangan pagi ini bersama dengan salah satu entrepreneur senior pelaku sejarah dalam bidang pariwisata Indonesia. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Saya, Bondan Nurdianto, sebagai host dalam acara ini. Membangun suatu usaha adalah sebuah perjuangan dan merupakan seni tersendiri, merintisnya dari kecil, melihatnya bertumbuh, dan menjadi besar menuju puncak kejayaan. Anda ingin menyelam di eloknya perairan Raja Ampat? Jawaban-jawaban dari hasrat terpendam Anda tersebut ada di tangan tamu kita pagi ini. Melalui bisnis jasa perjalanan dan akomodasi wisatanya, PT Raja Ampat Dive Lodge akan siap mengantarkan Anda untuk berpetualang di wilayah timur Indonesia, di pulau-pulau yang jauh dari hingar-bingar metropolitan, dan sekaligus menawarkan alam Indonesia yang masih perawan dan rupawan. Berkaitan dengan episode kali ini, podcast kita tidak jauh dari topik menapaki usaha dalam bidang marine tourism, serta mengenal destinasi wisata Raja Ampat. Di hadapan saya telah hadir Ibu Reno Ratna Nirmala, atau lebih dikenal dan akrab dengan panggilan Ibu Reno. Pandemi COVID-19 membuat kita selama hampir 2 tahun ini tidak pernah bertemu muka secara langsung. Meskipun sekarang kita hanya bertemu secara virtual, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Ibu. Apa kabar nih Ibu Reno? Kabar sehat. Terima kasih. Semoga Pak Bondan, Pak Yongki, sahabat-sahabat anggota IINTOA dan pemirsa dimanapun berada, selalu berada dalam keadaan sehat, sejahtera, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam pariwisata. Great. Baik Bu Reno. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, izinkan saya mengetahui terlebih dahulu sosok seorang Ibu Reno yang pada akhirnya terjun berkarir dalam bidang pariwisata atau yang terkait erat dengan pariwisata. Apa sebenarnya yang menggerakkan dan bagaimana ceritanya kok Ibu Reno sampai terjun dan menyenangi bidang pariwisata sih? Silakan Bu. Masih SD, saya sangat gandrung apapun yang berbau-bau Prancis. Lagunya, bahasanya, fashionnya, La Tour Eiffel-nya, Le Palais de Versailles, dan lain-lain. Saya berangan-angan bisa ke Prancis. Beranjak dewasa, angan-angan itu menjadi tekad. Di SMA Santa Teresa Jakarta, saya memilih bahasa asingnya bahasa Prancis. Pokoknya saya harus pintar bahasa Prancis dan Inggris supaya bisa berkarir di Deplu, jadi diplomat, dan menikmati pergaulan lintas bangsa yang luas. Ceritanya begitu Bu ya. Dan mendapat kesempatan menjelajahi dunia. Lulus D3 sastra Prancis, saya mengawali kerja di pariwisata di Biro Perjalanan Wisata PACTO Tours and Travel. Agar bisa cas-cis-cus bahasa Prancis, saya melamarnya jadi French speaking guide. Tapi dengan kemampuan bahasa Prancis yang lumayan bagus, saya ditarik ke manajemen. Inilah awal tumbuhnya passion saya di tourism. Banyak sekali pengalaman,
pelajaran selama di Pakto yang takkan pernah terlupakan. Bahkan ketemu Habib pun di Pakto. Oh, ketemu Habib di Pakto nih, Bu ya. Ya. Kemudian tahun 1987, My Habib Pak Nyoman Kirtia merintis bisnis pariwisata melalui BPW Grand Komodo Tours. Destinasi utama adalah Komodo, Taman Nasional Komodo, dan sekitarnya. 5 tahun kemudian saya bergabung di Grand Komodo. Kami berjuang bersama mengembangkannya. Passion saya semakin tebal. Wah, itu dia cikal bakalnya, Bu ya. Baik, berkaitan dengan topik kita pagi ini, menapaki usaha dalam bidang marine tourism, serta mengenal destinasi wisata Raja Ampat. Bagaimana sih awal ceritanya Bu Reno dan suami sampai melirik prospek di Raja Ampat? Apa yang membuat Raja Ampat sebegitu menariknya di mata ibu dan suami? Awalnya kami fokusnya di Komodo. Tak lama kemudian Grand Komodo team up dengan sosok-sosok terkenal. Antara lain seperti Dr. Carl Muller, dia adalah penulis Underwater Indonesia, Sulawesi Sea, Kamoro, suku di Papua, dan banyak lagi buku-buku tentang Indonesia. Juga kami team up dengan beberapa world-class photographers seperti Bert Jones dan Maureen Shemlock yang punya Secret Sea, dan juga penulis dari Diving Indonesia, Bird's Head Seascape. Kemudian ada Jerry Allen, Roger Steen, Mike Seven, David Pickel, juga Wali Siagian yang punya mata tajam dalam men-spotting dive sites. Mereka itu adalah para diving enthusiast, juga naturalist dan travel writers. Hasil karya mereka sangat besar berkontribusi pada pengembangan wisata selam di tanah air. Mereka pula yang membuat akhirnya kami nyasar hingga ke Papua Barat. Dari Komodo, exploration kami akhirnya bergerak semakin ke timur, hingga Maumere, Alor, Roma, Kisar, Wakatobi. Semakin banyak divers langganan yang fanatik diving dengan kapal-kapal kami yang menginginkan new dive destination. Tahun 2003, kami memulai di Raja Ampat. Nah, tadi pertanyaannya Pak Bondan, apanya Raja Ampat yang begitu menariknya? Iya, silakan Bu Reno. Raja Ampat ini berada di pusat segitiga karang dunia, the Coral Triangle, meliputi Filipina, Indonesia, dan Papua New Guinea. Dia juga menjadi the center of marine biodiversity, sentra keanekaragaman hayati laut dunia, a fish kingdom juga, kata orang, like a paradise above and below. Nature tourism at its best. Kesemuanya itu begitu mengagumkan. Kami sudah jatuh hati sejak pertama datang. Setelah terpikirkan untuk merambah ke Raja Ampat, lantas dari mana ide untuk mendirikan resort di Raja Ampat itu bisa muncul? Silakan Bu Reno. Sebetulnya mendirikan resort di Raja Ampat itu bukanlah rencana yang serta-merta, Pak Bondan. Awalnya atas permintaan pelanggan setia Grand Komodo untuk melakukan wisata selam di Raja Ampat, kami memakai kapal sendiri yang ditempatkan di Kota Sorong dan kami menawarkan jasa liveaboard diving di Raja Ampat kepada para pelanggan. Istilah liveaboard itu dimunculkan oleh para divers, artinya live on board, alias beraktivitas dengan menggunakan sarana boat untuk sekaligus menginap, makan. Jadi semacam hotel terapung lah. Dan sejatinya merantau telah membantu kami memperluas pergaulan. Sahabat-sahabat kami di Papua Barat, termasuk aparatnya loh, sering manas-manasin kami. Bapak, Ibu, kok cuma liveaboard tok? Bikin resort dong. Mas kalah sama bule-bule. Gitu katanya. Jadi ditantang nih Bu ya, ditantang. Belum lagi kru kapal kami nih, rajin ngojok-ngojok juga. Pak, Bu, keren ya kalau kita punya resort. Jadi saat liveaboard trip tidak ada, kan kami bisa kerja di pulau sambil ganti suasana. Wih, makin tergelitik. Sejalan dengan waktu, para langganan pun mulai cenderung nih traveling ajak-ajak keluarga yang tidak diving. Dan mereka berharap ada akomodasi yang nyaman di pulau. Rasanya semakin tergelitik. Boat and resort. Kombinasi yang bagus. Tahun 2010 dengan susah payah dan kerja keras,
Resort yang kami beri nama Raja Ampat Dive Lodge, disingkat RADL atau Radil, didirikan dengan hanya 4 kamar saja. Ya, susah payah karena memang tidak mudah zaman itu untuk berbisnis di sana. Tempatnya yang sulit untuk dijangkau, sarana prasarana juga masih sangat kurang. Kayu kami datangkan dari Sorong. Material lainnya ada yang dari Ujung Pandang dan Manado. Belum lagi urusan cari tukang. Radil terletak di Pulau Mansuar at the heart of Dampier Strait yang merupakan sentra marine biodiversity of Northern Raja Ampat. Dikelilingi banyak sekali dive sites yang keren. Posisinya sentral, terlindung oleh pulau-pulau sehingga kami bisa beroperasi sepanjang tahun. Ngomong-ngomong nih, ada pengalaman unik di masa awalnya Radil. Akhir 2010, saat Radil hanya punya 4 kamar, location manager dari sebuah production house di Prancis, mereka insist menjadikan Radil sebagai base camp program syuting mereka untuk serial TV1 di Prancis berjudul Koh-Lanta Raja Ampat. Koh-Lanta Raja Ampat, Bu ya? Koh-Lanta Raja Ampat. Ya. Karena awalnya dia bikin di Koh-Lanta di Thailand. Oke. Jadi filming timnya itu sangat besar. 150 orang. Waduh. Jadi kan 4 kamar jauh dari cukup. Iya. Sudah menolak karena sejatinya kami ingin menambah kamar secara perlahan tapi bukan untuk 150 orang. Iya. Lagi pula membangun tambahan kamar yang banyak, berikut fasilitas lainnya dalam waktu singkat bukan gampang. It's a truly mission impossible. Iya. Namun singkat cerita nih Pak Bondan. Iya Bu. Kami ngebut 5 bulan bangun tambahan bungalows, berikut fasilitas yang permanen maupun yang temporer. Betul-betul no Sunday, no holiday. Putar otak, kerja keras luar biasa. Begitu instruksi sang mandor yang tidak mau disebut namanya. Wah, hebat. Mandornya hebat ini. Akhirnya 150 film kru itu punya base camp yang nyaman, termasuk power genset dan wifi yang lumayan stabil untuk kerja filming, makan, tidur selama 60 hari nonstop. Buset, dah iya tuh, bikin film ya tuh. Iya, tim kami tuh startnya kerja dari jam 3 dini hari dan baru berakhir jam 2 dini hari di hari berikutnya. You could imagine, hanya jam sehari breaknya. Kru filmnya kebetulan multinationals dan yang Perancis lumayan banyak untuk bikin my French language sangat berguna. Cus. Walau perjalanan hidup ternyata akhirnya tidak membuat saya berkarir di Deplukan. 10 years ago, the mission impossible finally accomplished. Berkat tim yang workaholic dan competent, mandor super hebat yang super passionate, kemudian dukungan pemerintah pusat dan jajaran pemerintah Kabupaten Raja Ampat, termasuk masyarakat luas di Raja Ampat. Unforgettable experience. Setelah proyek tersebut, kini tersedia 20 beachfront deluxe rooms di 10 bungalows. Dan ada juga 7 standard rooms. Jadi kami sanggup menghandle 40 hingga 60 packs untuk berbagai acara. Radil ini mensupport kegiatan meetings dari berbagai korporasi dan instansi pemerintah, perbankan, kadang-kadang juga wedding, filming, hingga foto competition, serta kegiatan conservation related matters.
Terima kasih Bu Reno untuk bincang-bincang kita hari ini, khususnya di episode pertama ini. Kita akan jumpa lagi segera di episode mendatang.